Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak, Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia dimanapun berada. Saya Dani Fazela, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas modul 1.1 A8 yang mana tentang koneksi antar materi. Di sini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran tentang Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia dimanapun berada, saya akan memulai dengan kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan di sini menurut saya yaitu mengembangkan potensi peserta didik, baik mental maupun spiritual, potensi cipta, rasa, dan karsa, dengan harapan potensi itu dapat berkembang dengan baik dan bermanfaat bagi dirinya maupun lingkungan. Saya juga melihat dasar-dasar pendidikan, mulai dari pertama, pengajaran menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Menuntun di sini berarti kita sebagai pendidik memberikan kebebasan kepada peserta kita untuk mengeksplorasi apa yang ada dalam dirinya. Yang kedua, dasar-dasar pendidikan yaitu pembelajaran yang sejatinya melihat kodrat yang ada pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang mana kodrat alam ini didapatkan oleh anak dari sejak dia lahir sampai dia berkembang. Itu apa yang ada dalam dirinya. Kalau kodrat zaman berarti apa yang ada dalam perkembangan di zaman itu, yang berkembang sesuai dengan sosial kultural, dan masyarakat yang berkembang sampai saat ini. Setelah mempertimbangkan dasar-dasar pendidikan yang memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman tersebut, yang ketiga, saya melihat dasar-dasar pendidikan yaitu berpusat pada anak dan bertambah pada anak. Maksudnya adalah pendidik di sini memberikan kebebasan kepada anak untuk mengikuti pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas masing-masing anak. Pendidik juga memandang anak dengan rasa hormat, penuh kasih sayang, dan penuh kesabaran dalam membina anak tersebut. Dasar-dasar pendidikan yang keempat adalah anak bukan tabula rasa. Anak di sini dianggap bukan hanya sebagai kertas kosong biasa saja, melainkan terlahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Nah, tugas kita sebagai pendidik yaitu menebalkan garis samar-samar tersebut dengan konteks diri anak sesuai dengan sosiokultural atau budaya di daerah sekitar mereka agar pada mereka terbentuk budi pekerti yang baik. Sehingga dalam masyarakat, anak bisa menempatkan dirinya sesuai dengan etika dan karakter yang bagus. Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya sebagai pendidik telah memikirkan atau melaksanakan yang pertama, anak hanya selembar kertas kosong. Maksudnya di sini adalah berarti saya sebagai pendidik di sini hanya memberikan pengajaran agar kertas kosong itu terisi tanpa melihat karakteristik dan kodrat alam, kodrat zaman yang ada pada anak. Kedua, pembelajaran dikatakan berhasil jika anak mencapai KKM. Jadi, ketika anak didik saya sudah mencapai nilai KKM, berarti saya sudah mengatakan anak didik tersebut berhasil. Dan anak yang belum mencapai nilai KKM, berarti saya memandang anak tersebut belum berhasil. Selanjutnya, saya mementingkan ketuntasan materi. Berarti saya di sini menargetkan materi yang ada dalam silabus yang telah saya rancang yang dalam perangkat saya itu harus tuntas sampai akhir semester tanpa memperhatikan apakah kesanggupan
peserta didik ini sampai pemahamannya terhadap materi tersebut. Intinya di situ saya mementingkan pokoknya materi yang akan saya jelaskan, yang akan saya berikan pada siswa tuntas sesuai dengan perencanaan. Setelah itu, saya juga hanya menilai aspek kognitif saja, yaitu pemahaman yang dilihat dalam nilai-nilai yang tertulis saja. Kemudian, saya juga menganggap murid hanya sebagai objek dan pembelajaran berpusat pada guru, yang mana keaktifan dan pembelajaran itu hanya keaktifan dari guru saja. Jadi, disimpulkan di sini kalau saya mengajar berarti saya yang sebagai teacher centernya. Nah, sekarang setelah saya mempelajari modul 1.1 dari awal, saya menyadari bahwa yang telah saya pikirkan dan yang telah saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Maka dari itu, saya harus mengubah aspek pembelajaran yang menyeluruh, yang mana harus memperhatikan kognitif anak, afektif anak, psikomotor anak yang sesuai dengan sosial budayanya dan spiritualnya. Yang harus saya lakukan adalah melakukan pembelajaran yang menyeluruh, berarti saya memberikan semuanya sesuai dengan target kodrat alam dan kodrat anak. Jadi, dalam pembelajaran itu, saya harus memperlihatkan apa karakteristik, apa yang dibutuhkan oleh anak, sehingga nanti bisa saya melaksanakan pembelajaran yang siswa sebagai subjeknya, bukanlah objeknya. Jadi, bisa di sana terjadi kolaborasi guru dan siswa dalam menjalankan pembelajaran. Tidak hanya guru yang menentukan. Di sini, tugas guru hanya sebagai fasilitator. Dari pemaparan tersebut, yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas atau di sekolah saya adalah yang pertama, saya merancang pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan serta berpusat pada murid. Berarti di sini lebih memperhatikan karakteristik murid dan lebih sabar dalam membimbing murid dan mengenali karakter murid masing-masing, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dan sangat bermanfaat, sehingga tidak ada siswa yang tertekan dan dipaksa di sini. Jadi siswa itu menyenangkan pembelajarannya dan bahagia, serta daya tangkapnya sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Selain perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi yang saya lakukan di dalam proses pembelajaran, saya juga melakukan kegiatan seperti berkolaborasi, berkomunikasi dengan rekan guru serta orang tua siswa untuk menerapkan dan melancarkan proses pembelajaran yang menyenangkan serta sesuai target setiap anak. Kemudian, berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dari segi sikap, perkataan, maupun perbuatan, baik ketika di dalam kelas maupun di luar kelas, ataupun sebagai anggota masyarakat yang bisa dijadikan teladan bagi siswa. Demikianlah pemaparan saya tentang tugas modul 1.1A8, yang mana di sini saya telah mengkonstruksikan angkat materi, kemudian membuat pemaparan tentang pengalaman sebelum besok kita mengetahui tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga kita bisa menjadi pendidik yang menuntun dan memberikan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat anak, sehingga peserta didik kita bisa menerima ilmu dan menerapkan ilmu menjadi peserta didik yang baik dalam anggota sekolah maupun dalam anggota masyarakat. Sekian dan terima kasih. Salam guru hebat, salam semangat guru penggerak, Bapak Ibu guru, dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.